berkah istiqomah menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelisnya para malaikat, bahkan majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, duduk di majelis ilmu itu sekalipun ibu-ibu tidak mengangkatkan kedua telapak tangan, selama punya doa kepada Allah, selama duduk itu Allah kabulkan hajatnya. Makanya selama kita berada di majelis taklim, harus tetap mengolah fikiran yang positif, harus tetap berada dalam jalur yang kira-kira Allah ridhoi, pikiran dan hasrat dari dalam hati kita, supaya kita sama-sama dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau yang bulan ini adalah hari dan bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dinanti oleh beliau di Telaga Kausar, yang bagian dari Rasulullah sering sebut ummati, ummati, ummati. InsyaAllah di bawah naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, ketua, anggota, wabil khusus pembina Ustazah Fanani, mohon izin semuanya saya duduk di atas. Mestinya saya tidak boleh duduk lebih tinggi dari yang lebih tua ini ya. Tidak apa-apa, mohon ridho, mohon ikhlasnya Bapak Ibu. Ingat Bapak, ingat sih maulid tadi malam ada Bapak, jadi teringat ada Bapaknya. Baiklah, karena waktu terbatas untuk mengisi kajian, kalau ceramah itu bisa dikondisikan ya Bu. Jadi kalau melihat jam sisa 10 menit, udah kita bisa sedikit landaikan. Tapi kalau kajian tidak bisa kita putuskan, kecuali pemahaman sudah bisa saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Sebagaimana saya tanya dulu, apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, insya Allah tema kita tentang fikih darah. Nah, fikih darah perempuan. Walaupun yang hadir di sini masih muda-muda semua, masih muda, karena calon surga itu muda-muda semua. Jadi nanti kalau kita masuk surga tidak ada lansia. Kalau hari ini kita lansia tidak apa-apa, tapi penyebabnya lansia nanti membuat kita menjadi muda masuk surga. Kenapa saya sebut tema yaitu fikih darah perempuan? Fikih itu artinya faham. Fikih solat, faham tentang solat. Fikih puasa, faham tentang puasa. Bukan hanya dengar ceramah tentang darah, ceramah tentang puasa, ceramah tentang solat, tapi yang betul faham tentang solat, faham tentang fikih darah, faham tentang puasa. Maka kalau ada yang bertanya apa itu fikih? Fikih adalah faham. Kalau orang sudah disebut ahli fikih, berarti orang yang sudah faham. Makanya Rasulullah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikan Abdullah bin Abbas pemahaman tentang agama. Yang pertama, kalau bicara terkait fikih darah perempuan, itu ada 3 bab. Satu bab saja kalau kita bahas dalam kitab itu Bu, itu minimal 10 lembar. Dan itu tulisan bahasa Arab semua. Kalau diterjemahkan bisa 30 lembar. Karena bahasa Arab bahasanya simpel, padat.
Tapi kalau diterjemahkan, bahasa yang menerjemahkan lebih banyak dibanding bahasa asli. Yang pertama yaitu darah haid. Saya minta tolong, saya anggap ibu-ibu ini berada di pesantren kilat. Saya mau mengajak ibu-ibu, kalau bahasa Indonesia haid kan sudah tahu. Sekarang tulis bahasa Arabnya. Mau? Nggak apa-apa, ibu tulis, mudah. Ha, 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 ya, dot. Nanti yang benar boleh kasih bonus sih. Yang benar nulisnya boleh kasih hadiah. Ha, 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 ya, dot. Bacanya haid. Kalau bahasa Indonesia enggak tahu kita bacanya tebal apa tipis, ya. Tapi kalau dengan dot berarti ibu sedang apa? Sedang haid. Haid. Ha ya dot. Bahasa Indonesianya ha a i d h. Apa itu darah haid? Al-kharij fi halatis sihah. Darah haid itu darah yang keluar dari bagian atas rahim perempuan dalam kondisi sehat. Yang harus digarisbawahi, sehat. Karena hampir 3 komposisi darah perempuan yang keluar dari rahim ini semuanya dari rahim. Tapi untuk darah haid itu berasal dari bagian atas rahim, kata ulama fikih, dan yang punya badan itu dalam keadaan sehat. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas sama-sama keluar dari rahim, tapi keluarnya disebabkan karena melahirkan. Kedua darah ini dalam keadaan posisi wanita sehat, maka keduanya dilarang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, darah istihadah. Istihadah. Darah istihadah ini penting ya ibu-ibu sekalian, karena ibadah kita ini ditentukan dari bagaimana kita bisa mendeteksi darah yang keluar, apakah darah haid atau bukan darah haid. Darah istihadah, darah yang keluar dari rahim perempuan bagian bawah. Nah, itu bedanya Bu ya. Kalau haid keluarnya a'lar rahim, dari atas rahim. Kalau darah istihadah dari jalur bawah, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan darah najis, tapi itu keluar dari urat-urat di sekitar rahim. Makanya kalau ada di antara kita yang masuk kategori keluar darah istihadah, tidak mau sholat, dosa dia. Tidak ustazah, tidak mau sholat, jijik lah. Itu sama saja keluar darah dari tangan, tapi posisinya dari dalam rahim. Tinggal bagaimana kita melihat tuntunan agama, cara melaksanakannya. Baik, langsung firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah 222, yas'alunaka 'anil mahid. Ketika ditanya tentang haid, kata Allah, faqtazilun nisaa fil mahid. Jauhi wanita saat haid. Yang dimaksud adalah tidak menggauli secara langsung. Jadi haram berhubungan badan secara langsung kalau istri sedang haid.
Itu kalau dilaksanakan dosa besar. Ibu yang dirahmati Allah, saya langsung saja ya Bu pada hukum-hukumnya. Batasan waktu haid penting ini, karena dari zaman Rasulullah sampai hari ini, baik orang timur, orang barat, orang Eropa, orang Arab, itu kondisi fisiknya berbeda-beda. Contoh saja, misalnya haid yang dialami oleh orang Arab itu Bu, rata-rata 14 hari. 14 hari Bu. Tapi kalau kita 14 hari itu paling lama. Tapi orang Arab karena badannya subur, makanannya bagus, cuacanya mendukung, dan didukung oleh situasi keadaan jiwa yang juga baik, maka keadaannya maksimal. Tapi kalau orang kita rata-rata berapa? 7 hari. Maka ingat, darah haid itu mulai keluar dari anak usia 9 tahun atau ketika dia sudah masuk balik, ditandai dengan haid. Kenapa ada angka 9? Ini ditunjukkan langsung oleh siapa? Istrinya Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Apabila ada anak di bawah usia 9 tahun, kata ulama, keluar darah, kira-kira darah apa namanya? Istihadah. Darah fasad, darah yang tidak dihukumi. Ini patokan agama seperti itu. Sepakat para ulama, usia mulai bagi wanita untuk haid usia 9 tahun minimal, kisaran sampai 15 tahun. Tapi anak sekarang lebih cepat ya Bu. Ada yang 8 tahun, ada? Mungkin mengalami di sini? Ada? Ada ya Bu? Berarti 9 tahun ini standar. Tapi karena faktor hormon, faktor makanan, tetapi ingat, bukan hanya umur ya Bu, harus dicek darahnya itu. Apakah darah haid atau darah penyakit? Menurut saya, anak yang haid atau cucu ibu-ibu yang haid di bawah usia 9 tahun lebih baik ke dokter. Karena untuk mendeteksi jenis darah atau organ yang ada di rahim, itu lebih baik. Karena kata ulama, kalau keluar di bawah usia 9 tahun bisa jadi istihadah, darah penyakit. Kemudian kapan batas terakhir perempuan haid? Nah, ini wajah-wajah, ada yang masih, ada yang sudah lepas nampaknya ya. Alumni haid ini ya. Ini menarik ini Bu. Maksimal ya. Ada 4 pendapat yang berbeda. Nah, boleh ini. Jadi kalau ada perbedaan jangan dipertengkarkan. Dalam fikih 4 mazhab, maksimal wanita mengalami haid ada 4, bergantung di mana mazhab itu dipakai. Menurut Imam Hanafi usia 55 tahun. Apabila di atas itu dia haid, berarti bukan haid tapi istihadah. Jadi tidak semuanya usia tua itu tiba-tiba keluar haid semua. Ini hukum, hati-hati. Makanya nanti ada identitas jenis darah haid itu berbeda dengan istihadah. Yang kedua, ini yang lebih tua lagi umurnya, Imam Maliki, minimal 50 tahun di usia menopause, maksimal 70 tahun. Saya pernah mendapatkan usia orang Mesir 80 tahun masih haid. Ini saya ketemu langsung.
Umur berapa? 80. Nenek bapak usianya masih muda, 74. 80 tahun masih segar. Makanya orang Arab itu, Bu, kalau hamil masih bisa haid. Orang hamil itu masih bisa haid. Jadi berbeda tempat, berbeda kondisi. Nah, ini kita, mazhab kita Imam Syafi'i. Usia maksimal haid tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi kalau dia subur atau kondisi tubuhnya baik atau dari nasabnya, gennya, bisa jadi selesai haidnya 70 tahun. Atau tadi saya lihat orang masih 80 tahun. Menurut Imam Syafi'i. Di Mesir itu, Bu, mazhab Imam Syafi'i 80%. Kecuali di Mekah, itu mazhab paling besar itu mazhab Imam Maliki. Ya, Imam Hambali dan Imam Hanafi sama 50 sampai 55. Jadi kalau ibu-ibu, bunda-bunda semua hari ini ada yang kisaran 5, ada yang 40 ya, Bu ya. Ya, ada yang 48 itu sudah tidak haid. Artinya ini masuk mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada batasan. Rata-rata usia 60-an tahun. Berarti kita boleh memakai mazhab yang mana? Imam Syafi'i. Supaya ibu-ibu tidak ragu sambil dicek jenis darahnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika darah keluar dari masa-masa itu, maka itu namanya darah istihadah. Ibu tidak bisa nolak. Ibu tidak bisa mengatakan diri saya nggak mau sholat, nggak boleh. Sama saja meninggalkan sholat. Ini khusus untuk anak-anak muda kita ini, Bu. Anak-anak sekarang sering mengalami istihadah. Baik, kita lanjutkan. Apakah wanita hamil bisa haid? Apa pendapat ibu? Jangan dengar pendapat saya dulu, pendapat pengalaman ibu. Bisa haid. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita hamil haid. Makanya menurut salah satu imam, apabila ada perempuan hamil, darahnya keluar sebelum melahirkan, darah itu bukan darah nifas, tapi darah haid. Nah, bagi mereka yang mengalami haid di masa hamil, artinya nifas itu dihitung bukan sebelum melahirkan, ya, tapi ketika melahirkan. Ini sepakat para ulama. Ada memang pendapat tapi kecil. Darah nifas itu dihitung ketika keluarnya anak dan setelahnya. Adapun darah haid itu ciri-cirinya yang jelas itu hitam dan berbau tak nyaman. Beda dengan nifas. Darah yang paling signifikan jenisnya itu warna dan baunya haid. Makanya anak gadis kita, anak-anak perawan kita, kalau sedang haid, bersih-bersihlah membersihkan darah. Makanya turunannya, Bu, jelas itu. Perempuan yang haid la yamkusu fil masjid. Jangan menetap di tempat orang sholat. Wanita yang sedang keluar haid jangan menetap di tempat orang sholat. Di teras masjid saja. Ini masjid bukan? Bukan. Ini aula. Kenapa? Saya pernah testimoni untuk diri saya. Darah itu keluar sudah masuk 5 hari. Saya duduk di karpet itu nggak dipakai. Sedikit tembus dari softteknya itu baunya tidak mudah hilang. Orangnya lari, orangnya berdiri, darahnya masih melekat. Jadi khawatir, Bu, ketidaknajisan orang
ketidaksucian orang sholat itu tanggung jawab kita, na'udzubillah. Jadi lebih baik dihindari, jangan meletakkan ini badan kita di tempat-tempat yang suci, apalagi ibadah orang-orang yang sholat. Kemudian, jadi orang haid itu, orang hamil itu bisa haid, tapi ada juga orang hamil yang tidak haid. Artinya berdasarkan masing-masing fisik, dilihat dari jenis darah. Jadi orang haid itu darahnya kental, baunya amis, bahkan ada yang berwarna hitam, ya Bu. Lanjut, berapa lama orang haid? Minimal beda begini Bu. Menurut Imam Hanafi, haid minimal itu 3 hari 3 malam. Jadi kalau ini menurut Imam Hanafi. Jadi kalau ada yang memakai mazhab Imam Hanafi, haidnya ditunggu sampai 3 hari baru dia suci. Artinya yang minimalnya itu kalau tidak keluar lagi, misalnya dia keluar darah 1 hari, tunggu 3 hari baru dia mandi. Tapi kita tidak memakai Imam Hanafi. Yang kedua Imam Maliki, sekejap Bu. Jadi sekarang ini saya kemarin kebetulan pembimbing haji, pelayanan umum. Jadi banyak jamaah-jamaah haji itu yang karena minum obat 40 hari darahnya tidak berhenti, sampai bingung mau tawaf. Ketika datang tawaf ifadah harus minum obat lagi, padahal di tanah air sudah minum obat. Kemudian ketika air musnah keluar setetes, hilang, keluar lagi setetes, hilang lagi, galau. Ibadah haji yang ditunggu puluhan tahun, sampai di sana darah mengalir tak putus-putus. Berapa banyak yang konsultasi, bahkan yang konsultasi ini orang medis Bu, perawat, istrinya ustadz. Maka kalau sudah begini Bu, bukan hanya mengedepankan urusan obat, tapi tawakal kita kepada Allah yang kurang. Niat kita kepada Allah kurang kuat. Yang heran saya, setelah mereka menyadari tawakal mereka yang kurang, dan mereka menyadari itu, besoknya darah berhenti total. Subhanallah, ini saya merinding Bu, karena hanya mengandalkan obat. Boleh kita berfasilitas bermediasi dengan dokter obat, tapi jangan tinggalkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu. Saya heran itu Bu, selama 40 hari darahnya tak berhenti, hanya karena dia merubah niat, besoknya berhenti. Itu yang saya tak habis pikir. Karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang mengangkat penyakit. Makanya kalau kita, anak cucu kita, atau kita yang sedang mengalami ini, jangan pernah mengeluh ketika sedang mengalami haid. Haid lagi, kurang ibadah aku nih, sholat tak lengkap, ya Bu, sunnah tinggal, jangan. Inna Allaha kataba ala banati Adam al-haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menuliskan, Allah telah menakdirkan haid untuk perempuannya anak cucu Adam. Berarti sudah takdir. Makanya ulama berbeda pendapat kalau seseorang yang meminum sesuatu hanya karena tidak mau qada puasa. Kan ada tuh, malas aku nak puasa, habis nak lebaran ni banyak panjang nak berjalan.
Malas nak bayar kalau untuk puasa, minum obat je lah. Kenapa? Kalau ulama terkait dengan puasa, ulama keras tidak membolehkan. Walaupun ada tapi kecil. Karena itu tadi Bu, pengalaman saya tadi, jamaah haji sekitar ada 7-8 orang yang gagal dalam mengonsumsi obat ketika berhaji. Masya Allah, darahnya tak putus-putus. Kalau darah itu keluar saat kita ada di tanah air, oke-oke saja. Tapi Ka'bah di depan mata, ziarah ke makam Rasulullah, tinggal berjalan kaki dari hotel, tak bisa kita melakukan ibadah. Menangis hati kita. Itu merinding saya. Hanya karena apa? Selain dia tidak rutin dengan petunjuk arahan dokter, tapi yang jelas tidak ada sangkutan niat dan pasrah dia kepada Allah. Ternyata subhanallah, ini hadisnya. Telah kutuliskan takdir untuk anak cucu Adam yang namanya haid. Ini harus kita tanamkan kepada anak cucu Bu, tatkala mereka masih lemah dalam menerima takdir ini. Ini suatu pengajaran lah, supaya kita bisa menerima apapun yang Allah takdirkan. Ada yang haid, ada juga yang Bu, kalau udah belum puasa lama, pernah haid aku ni biasa gak 5 hari, pas puasa 10 hari. Ya enggak Bu? Jangan marah, itu marah kepada Allah. Siapa yang ngasih haid? Allah. Kemudian Imam Maliki tadi berapa paling cepat Bu? Sekejap. Sekejap. Kalau Imam Syafi'i haid itu paling cepat 24 jam. Maka kalau ada yang haid datang sebentar, jangan langsung mandi. Kita Syafi'i kita ya, tunggu 24 jam. Kalau haidnya jam 8 tadi pagi, maka mandinya besok jam 8 Pak. Kalau belum keluar lagi, tidak keluar. Paham ya Bu? 24 jam sehari semalam. Tapi kalau ibu mau beralih, saya pas di Makkah di hotel, boleh pakai Imam Syafi'i, Pak Maliki. Kemarin yang saudara-saudara kami yang berhaji yang wanita pakai mazhab Imam, dan maksimal haid itu 10 sampai 15 hari, rata-rata 6 sampai 7 hari. Bisa disesuaikan. Baik, saya masuk berikutnya nifas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nifas. Saya lihat jam dulu ya, 10:30. Nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, atau keluarnya setelah melahir, baik dia melahirkan satu tunggal maupun dia melahirkan lebih dari satu atau kembar, atau seterusnya. Bagaimana cara melihatnya? Yuk kita perhatikan. Pertama, menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, apabila keluarnya bersamaan dengan lahir, ini menurut Imam Hanafi itu beda lagi. Kalau bersamaan dengan lahir dan sebelumnya itu bukan nifas. Kita langsung ke Syafi'i saja. Imam Syafi'i mengatakan kalau darah nifas itu bersamaan dan setelah nifas melahirkan, setelah melahirkan. Tapi bagaimana yang operasi Bu? Ya, jadi imam, ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama fikih, darah nifas minimal sekejap, dan bahkan bisa jadi tidak ada kalau dia tidak melihat ada darah nifas yang keluar saat melahirkan atau pasca melahirkan. Jadi kalau orang operasi sesar itu ada tidak darahnya? Dilihat dulu darah dari mana. Jadi hati-hati mengatakan tidak ada darah. Karena ibu-ibu muda sekarang ada yang mengatakan, saya waktu sesar anak
Pertama, kedua, tidak ada darah nifas. Ada ya? Ada. Andai kata pun tidak menemukan, itu kan kalau kita disesarkan menemukan. Kalau kita lahiran normal berarti merasakan. Tapi kalau sesar menemukan, maka harus diperhatikan. Kalau kita menemukan, maka sekejap setelah itu keluar, habis itu ndak langsung mandi, ndak nunggu lagi 40 hari. Nah itu ya, ya. Jadi darah nifas itu yang sesar sekejap bisa. Jadi kalau ketika menemukannya itu sekejap, baru ketemu, setelah itu tidak keluar lagi, sudah langsung tidak menunggu lagi sampai 40 hari. Ada tidak tuntunan? Ada. Tetapi bagi yang keluar, yang kedua ya, bagi yang keluar waktunya lebih dari sekejap, sehari, seminggu, maka ada ulama yang mengatakan tunggu selesai, darahnya tidak ada, boleh langsung mandi, tidak tunggu sampai 40 hari. Maka darah nifas itu dibagi 3. 1 darah ringan, 1 darah sedang, 1 darah kuat. Darah ringan itu menurut Imam Syafi'i minimal sekejap. Nah itu tadi, artinya darah nifasnya ibu itu kategori ringan. Namanya damun nifasun adna bahasa Arabnya. Berarti kalau ada yang begitu, berarti jenis nifasnya yang ringan. Apakah dia harus menunggu 40 hari? Tidak, langsung mandi. Tapi kalau misalnya keluar lagi seminggu, ya udah tunggu. Kalau dia ngecat, boleh ditunggu sampai 40 hari. Atau boleh ditanya, mak nenek turunannya di atas gimana dulu mak nek? Kebiasaan sama biasanya. Oh saya dulu nak gini lah dia. Seminggu hilang datang, 2 minggu hilang datang lagi. Tunggu 40 hari. Begitu Bu. Kembali dengan kebiasaan gen yang kita alami. Karena masih banyak yang ragu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, darah nifas yang jenisnya sedang. Nah ini dia yang masuk kategori 40 hari. Jadi kalau ada yang mengalami itu putus, maka maksimalkan tunggu sampai 40 hari, jangan dulu mandi. Tapi ada orang yang gennya juga tinggi, kategori hormonnya tinggi, makanannya baik, lingkungannya, udara, cuacanya, maka darah nifasnya kategori a'la qaswa. Apa itu? Maksimal nifasnya 60 hari. Ada yang mengalami di sini? Tidak ada ya? Sekalipun yang gemuk badannya ya? Tidak. Orang Arab rata-rata badannya besar itu nifasnya di atas 40 hari. Lama itu Bu. Yang lama kesian suaminya ini Bu. Malah bertanya, udah ke belum dek? Udah ke belum dek? Nah, 40 hari pun dah cukup lama, tambah lagi 20 hari. Ya mau diapakan lah? Nggak abang nggak yang buatnya enggak? Jadi begitu ya Bu. Pertama dilihat dari identitas jenis darah nifas yang dialami oleh perempuan berbeda. Apalagi di zaman ibu-ibu dibandingkan dengan zaman sekarang, banyak tidak perbedaan? Oh banyak sekali. Anak-anak haid saja Bu, itu ada yang sampai 14 hari, termasuk anak saya itu. Udah mau 14 hari masih ada darahnya itu. Kalau saya kategori badan senang, 7 hari selesai 8 hari. Tapi anak sekarang subur-subur, badannya subur-subur Bu. Tapi lihat batas maksimal haid 14 sampai 15
hari. Lewat dari itu, walaupun keluar darah langsung dari 15, 14 ke 16 langsung, bukan darah haid, tapi darah istihadah. Maka dia harus sholat, wudunya tidak boleh dipakai merangkap sholat. Setiap sholat harus wudu. Sebelum wudu bersihkan cebok dulu, disempalkan dengan kain, tahan supaya tidak keluar saat takbiratul ihram. Ditahan kalau bisa, kalau masih bisa ditahan. Ketika usolli tidak keluar, makanya cepat-cepat wudunya orang istihadah, jangan lama dari sholat, langsung. Jangan wudu dulu, azan belum, udah kira-kira nak sholat baru berwudu. Setiap berwudu harus cebok bersih dulu, kubulnya itu disempal sesuatu supaya menahan tidak lancar keluarnya. Bagaimana ustazah selama sholat dia keluar? Tidak apa-apa, tapi saya ragu. Ngapa pula ragu? Hukum sudah menjelaskan, ya tidak boleh ragu. Ragu itu bisa membatalkan ibadah sekalipun ibu betul. Makanya kalau kita yang sering sholat, kayaknya sering ini ya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat asar, yang tadinya sebetulnya 4, baru 3, dah rasa 4. Tidak, 4, asalnya udah 5 ini, padahal baru 3. Bagaimana caranya? Kembali keyakinan. Saya pernah ditegur anak itu, anak saya laki-laki SD. Mama tahu enggak, Mama sholat asar 5 rakaat. Makanya Bu, bolehlah setiap sholat tuh kita sujud sahwi. Maklumlah kita ni banyak lupa lapik, ya enggak? Di luar sholat banyak pikiran, dalam sholat lebih banyak lagi pikiran. Yang tak ada pikiran di luar sholat, sholat lama insya Allah mak ingat dalam sholat. Kacamata di mana, sholat ingat di mana letaknya. Siapa yang ingatkan ibu? Ibu dah tahu setan ingatkan, masih gak ikut. Jadi inti daripada ketika dalam sholat itu pegang diri kita ini dipegang. Jadi kalau menurut Imam Maliki itu Bu, ada dalil wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Menurut Imam selain Maliki mengatakan yang dimaksud ini, jangan dulu kalian dekati tempat sholat kecuali selesai meminum khamar. Bersihkan mulut, khamarnya dibuang, botol-botolnya bersihkan. Saking orang Arab itu dekat dengan khamar. Tapi menurut Imam Maliki, yang dimaksud mabuk ini mabuk dunia, pikiran dunia. Maka kata Imam Maliki, Bu, kalau ada orang yang sholat, yang diingat pasar, yang diingat ayam, yang diingat masakan, yang diingat cucu, yang diingat undangan, baju dan sebagainya, kata Imam Maliki, sebetulnya dia sholat dalam keadaan mabuk. Ya iyalah mabuk, tak ingat apa-apa. Udah ke belum baca Fatihah? Tak, tadi aku baca surah apa ya? Lupa lah surah yang dibaca. Sama nampaknya dia, sama ya. Karena ini sudah terjadi sejak Khalifah Umar bin Khattab. Sampai geramnya Umar, sampai dia kepingin bertemu dengan ketuanya iblis. Dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya bertemu dengan bosnya iblis. Geram benar aku nak ketemu, bertanya dengan dia di mana sebetulnya tempat-tempat yang favorit dia menggoda manusia, umat Islam ketika sholat. Ibu tahu tempatnya ada 2. Di mana tempatnya? Ketika kita mengingat jumlah rakaat dan ketika kita membaca Fatihah. Ibu coba jawab Fatihah itu. Udah baca Fatihah rasanya belum. Rakaat yang banyak nih rakaat. Maka yang banyak kita korbankan ini sholat asar sama zuhur, betul tak? Kalau isyak masih aman Bu, yang banyak korban ini zuhur dengan asar.
nyaman benar, mata pun ngantuk, badan pun letih, perut pun kenyang. Sedap-sedapnya iblis memang datang itu ya. Gitu. Sama halnya tadi dengan istihadah. Jadi jangan kita ini menghukumi hukum yang sudah ada oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Saya rasa ini mungkin fikih darah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya menambahkan 3 hal lagi, ibu-ibu. Jaga waktu sholat yang dilarang. Karena 3 waktu sholat ini pun juga sekalian dilarang untuk menguburkan jenazah. Hati-hati sholat dalam 3 waktu ini. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an salasa saat. Kapan itu? Ketika matahari terbit. Maka kalau ibu mau sholat syuruk, betul-betul lihat jam. Jangan sampai sholat syuruk bersamaan dengan matahari keluar. Dan bahkan juga dilarang menguburkan jenazah di waktu itu. Kenapa, Bu? Karena tanduk-tanduk iblis keluar di antara 2 cahaya matahari. Di saat itu pula umat-umat dulu yang menyembah matahari pun sujud di waktu itu. Maka kita harus menghindarkan waktu yang sama saat orang-orang menyembah matahari. Hati-hati, Bu, waktu syuruk itu berbeda-beda tipis. Maka kalau ibu di rumah perhatikan waktu syuruk. Saya baru pulang dari Kaltim. Kaltim itu waktu syuruknya jam 6.15. Ternyata di sini di atas jam 5 ya. Nah, itu. Dan waktu sholat syuruk itu jangan lama-lama. Ayatnya pendek-pendek saja. Karena syuruk dengan matahari muncul itu sedikit waktunya. Ya, pendek-pendek saja. Kalau pendek-pendek dah hafal, dah kita surah-surah pendek. Kul tak kul, nak Bu? Tidak apa-apa lah, Bu. Yang penting jangan sampai Fatihahnya tidak dibaca. Boleh. Ada yang rakaat pertama kulhu, yang kedua pun kulhu juga. Kata malaikat, tak ada ke yang lain kulhu yang aku baca. Aku dah hafal lah, kata malaikat. Tidak apa-apa, yang penting Fatihahnya dibaca. Yang